Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Kakak Lia yakin nih Kakak Mariani kalau adik-adik yang di rumah itu dalam keadaan sehat, luar biasa dan penuh sukacita. Pastinya dong Kalia. Oh ya Kalia, kira-kira nih apa sih yang harus disiapin adik-adik sekolah minggu yang di rumah kalau mau ibadah online? Oh, yang pertama adik-adik harus siapkan hatinya terarah kepada Tuhan. Yang kedua, siapkan Alkitabnya, buku lagu dan buku tulisnya. Yang ketiga, siapkan persembahannya. Betul itu Kalia. Berarti adik-adik juga boleh buka Alkitabnya karena tema kita minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Ditandain ya adik-adik supaya nanti waktu renungan firman Tuhan adik-adik nggak cari-cari lagi. Betul Kalia. Supaya adik-adik yang di rumah semakin bersemangat lagi nih Kalia untuk ibadah online ya. Gimana kita mengundang adik-adik untuk berdiri? Kita bernyanyi Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Gimana Kak Mariani? Udah semangat belum? Pastinya dong Kak, adik-adik di rumah pasti udah semangat tuh Kak. Iya, nah seperti lagu tadi, kalau kita berserah sama Tuhan Yesus, Kak Mariani, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Iya Kalia. Oh ya Kalia, gimana untuk kalau mau mulai ibadah kira-kira apa sih Kalia yang harus kita siapkan lagi? Oh, sekarang kita mau berdoa dulu. Oh gitu. Ya, yuk adik-adik semuanya dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau memulai ibadah online sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang memberikan kami kasih karunia sehingga pada hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus yang baik, berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, biar kiranya melalui ibadah online kali ini kami boleh bertumbuh di dalam Engkau melalui cerita firman Tuhan yang dibagikan nanti, dan kami juga boleh senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap pelayan ibadah pada hari Minggu ini, berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak baik. Kita akan mulai kebaktian kita hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Duduk yang manis, duduk yang tenang. Dan sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 sampai 2. Anak-anak, mari bernyanyi. Dengan hati yang rendah, pujilah namanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Anak-anak, kami undang untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita mendengarkan hukum Taurat yang tertulis pada hukum Taurat 9. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi, hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi, di dalam dunia ada dua jalan. Anak-anak, kami undang untuk berdiri. Anak-anak,
kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan, ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Di jalanku ku diiringi. Untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar kalian adik-adik yang manis dan yang ganteng-ganteng? Tentu kabarnya luar biasa ya, sehat semua. Puji Tuhan, kakak-kakak sekolah minggunya juga sehat-sehat. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Kakak harap semuanya duduknya yang manis dan kupingnya dipasang ya. Ya, kita mulai ya dek. Warta sekolah minggu tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama, kita akan kembali beribadah secara online atau virtual channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Yang kedua, ayat bulanan diambil dari Roma 12
ayat 16. Adik-adik juga buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya. Atau sudah ada yang hafal? Oke, kita coba sama-sama ya, Dek. Ya, 1, 2, 3. Ayat bulanan diambil dari Roma 12 ayat 16. Bunyinya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa persembahannya dikumpulkan bersama papa dan mama ya. Yang keempat, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 753 ayat 1. Di perjalanan Yesus di Joloku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang akan dibawa kakak-kakak sekolah minggu nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persiapkan diri kalian, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kami semua. Sampai hari ini kami sehat semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu yang akan diceritakan kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Ayo, sudah dibuka? Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Mari kita sama-sama membaca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang anak-anak, ayo duduk yang rapi kembali. Duduk yang manis. Kakak sekolah minggu akan bercerita tentang firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Dia jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Seseorang lewat. Orang itu menyuruhnya untuk bermeditasi menenangkan dirinya. Dan suatu waktu ketika dia mencapai nirwana, maka semua penderitaannya akan hilang. Ia melakukan apa yang disuruh, namun dia tetap berada di dalam lubang. Muncullah seorang yang lain, dan orang itu menjelaskan bahwa lubang itu tidak ada. Itu semua adalah ilusi, dan ia pun tetap terjebak di dalam lubang yang dianggap tidak ada. Pendatang lainnya menghampiri lubang tersebut. Orang tersebut menyuruh dia untuk berbuat baik agar memperoleh karma yang baik. Dan walaupun dia akan meninggal dalam lubang tersebut, ada kemungkinan dia akan mengalami reinkarnasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang pria lain melihat ke dalam lubang itu, dan orang tersebut berseru kepadanya agar berdoa dengan waktu yang teratur. Jika dia rutin melakukan semua itu, suatu hari ada kemungkinan dia akan dibebaskan dari dosa. Dia berusaha berdoa sebaik mungkin, tapi dia kehilangan kekuatannya dan dia tetap berada di dalam lubang. Seorang lain muncul. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada manusia di dalam lubang tersebut, "Apakah kamu ingin diselamatkan?" Orang ini turun ke dalam bumi, masuk ke dalam lubang, mengangkat orang tersebut dan membawanya ke arah cahaya.
Dan orang yang pada mulanya tidak dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam lubang, kini ia diselamatkan. Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan kakak Abed di ibadah kita kali ini. Nah, tadi adik-adik sudah melihat video yang baru saja ditayangkan kan? Bagaimana tanggapan adik-adik setelah melihat video tadi? Bukankah sungguh luar biasa bahwa pria yang terakhir tadi mau turun langsung ke dalam lubang yang gelap untuk menyelamatkan orang yang jatuh ke dalam lubang tadi. Itu adalah gambaran pengorbanan Allah melalui Tuhan Yesus bagi kita semua. Dalam video tadi kita bisa melihat kan bahwa ada banyak yang berusaha menyelamatkan orang yang jatuh ke lubang tersebut. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar mau turun dan menyelamatkannya. Semua hanya memberikan anjuran, nasihat, masukan, tanpa ada satupun yang mau bertindak. Tapi pria yang terakhir datang dan bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau ingin diselamatkan?" Dan seketika orang yang ada di lubang itu menjawab, "Aku mau." Dan pria terakhir itu langsung melempar tali dan luar biasanya bahkan dia turun langsung ke dalam lubang dan menggendong orang itu serta membawanya ke atas, sehingga orang yang jatuh ke dalam lubang tersebut bisa selamat. Nah, teman-teman dan adik-adik semuanya, pria penolong itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus rela terjun langsung ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia dari belenggu dosa dengan menyerahkan dirinya di kayu salib. Makanya adik-adik harus percaya kepada Injil seperti ada tertulis di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup supaya kita bisa datang kepada Allah Bapa. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup supaya kita selamat. Jadi adik-adik jangan salah pilih jalan ya. Pilihlah Tuhan Yesus sebagai jalan hidup kita. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan.
Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jadi, begitu anak-anak, bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak perlu ragu lagi untuk percaya kepadanya karena Dia akan menolong kita di dalam keadaan apapun. Walaupun kita harus ibadah online, sekolah online, dan semuanya dilakukan di rumah saja. Kita harus percaya bahwa kita akan melewati ini semua. Dengan cara apa kita melewati ini semua? Dengan cara berdoa dengan tekun, supaya penyakit yang ada sekarang ini, yaitu COVID-19, akan hangus dari bumi ini. Maka dengan itu anak-anak harus selalu berdoa, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan akan indah pada waktunya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih kembali Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup untuk kami. Tuhan, jauhkanlah segala penyakit apapun dari kami, khususnya COVID-19 yang benar-benar kami takutkan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah penolong untuk kami. Semua kami percaya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, lindungilah sebagai anak sekolah minggu, juga orang tua kami, juga kakak-kakak kami sekolah minggu. Tuhan, bila mana ada kesalahan kami yang kami perbuat untuk menyakitkan hati Tuhan, mohon ampun. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sampai 2, bawa persembahanmu sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak, kami undang untuk berdiri.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Kak Mariani, ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih Kak. Iya kali ya. Bagi adik-adik, Amang dan Inang yang sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu saat ini, kami dari seksi sekolah minggu sangat mengharapkan dukungan yang membangun supaya ibadah online sekolah minggu ke depannya semakin baik lagi. Untuk adik-adik sekolah minggu, tetap lakukan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Rajin mencuci tangan dengan air sabun ya. Lalu menggunakan masker dan menjaga jarak apabila adik-adik berada di luar rumah agar tidak mudah terserang dari virus. Lalu adik-adik juga harus tetap rajin belajar walaupun belajarnya dari rumah. Atur waktu adik-adik untuk bermain juga ya. Dan satu lagi kalian adalah aktivitas masing-masing horo. Jadi adik-adik yang di rumah klik linknya, download, dikerjakan, baru dikirim ke kakak guru horongnya masing-masing Kak. Dikirim ya Kak ke kakak horongnya masing-masing. Betul Kak. Selamat hari Minggu. Bye.